tadi Kang Ade, yang apa? Barang yang paling unik Ustadz yang pernah disedekahin di donasi barang nih apa? Yang paling unik ada suatu kejadian. Jadi Mas Rizky waktu itu ada salah satu public figure, artis saat mendonasikan sepatu. Saya nggak sebut mereknya ya. Yang jelas sepatu itu ketika kita browsing itu harganya itu 25 juta ke atas. Buat nginjek tanah 25 juta. Itu memang ya itu dunia tuh memang rendah. Jadi harus diinjak dengan sepatu yang mahal. Nah, itu uniknya apa Ustaz? Akhirnya saya menanyakan Mas Rizky ke beliau, kok didonasiin? Ya saya mau donasiin deh, ini bekas dari mantan saya. Wadah. Apakah ini yang dinamakan sedekah mantan? Waduh, terima donasi mantan gitu. Kalau bagus-bagus gitu mau. Kalau mantannya boleh nggak sih di sini? Jangan kalau mantannya, barang-barangnya kali biar apa? Barang supaya tidak terngiang-ngiang, terkenang-kenang. Karena kalau lewat ada pajangan atau pakai sepatu dari mantan, kayak inget lagi ya. Daripada dibakar kan banyak orang sebelah sama mantannya barang-barangnya dibakar. Mending didonasiin. Oh, iya benar. Terus Kang lanjut Kang. Nah, terus kemudian kalau itu kita berbicara, saya pengennya disalurin kembali. Akhirnya saya ngobrol. Nilai manfaat ini kan luas Ustaz, yang tadi disampaikan oleh Ustaz bahwa ya nilai manfaat itu luas, akhirnya kami melelang sepatu itu dan kami langsung sampaikan 100% dari penjualan sepatu ini saya akan serahkan ke rumah autis untuk membantu pendidikan autis. Kami lelang pada waktu itu dan alhamdulillah closing di angka 7 apa 8 juta gitu. Alhamdulillah. Karena memang kan tidak semuanya orang juga meskipun baru kan nggak menganggapnya tuh baru gitu. Akhirnya dijual itu paling yang unik. Nah, kalau cerita-cerita lain sih paling kami sering menemukan sertifikat rumah, BPKB mobil, terus yang terakhir itu kami menemukan dolar kalau dirupiahin itu sekitar 40 juta. Masya Allah. Terus kemudian kami cross check karena biasanya saat ini Mas Rizky ini sorry panjang agak lebar ya, apa-apa karena Kang yang kami kedepankan itu adalah asas manfaat. Terus kemudian kami menemukan barang-barang yang bukan haknya, karena kan dalam berdonasi ini harus sama-sama ikhlas, Tad. Supaya kami dalam mengelolanya juga nyaman gitu kan, nyaman dan aman gitu. Nah, terus kemudian menemukan dolar, terus kami cari namanya siapa, karena biasanya membutuhkan waktu 2-3 hari saat proses penyortiran. Oh, ada verifikasi begitu juga ada klasifikasi, oh ini kayaknya dari Mas Rizky sesuai foto yang kemarin dikirim. Pas dicek ternyata di dalam tas ada uangnya, terus kami konfirmasi dan kami kembalikan. Jadi apa yang didonasikan bukan nggak disengaja atau bukan hak kami nggak ambil saat. Kalau selama ini Kang Ade menemukan kendala dalam segala prosesnya pengiriman, distribusi dan juga saat menerima bantuan atau donasi ini ada nggak sih? Kalau kendala pasti ada ya Mas Rizky. Jadi kalau kendala yang paling utama adalah kami kan selalu sosialisasi bahwa barang ini harus bermanfaat kembali gitu. Ternyata ada beberapa donatur juga yang mendonasikan karena memang ini memang kan tadi sisa-sisa gitu kan. Iya, betul. Sisa-sisa ya udahlah yang penting buanglah asal buang gitu. Ternyata nyampe ke kami jemput itu bisa 100% sampah. Tidak bisa dijual, dimanfaatkan diolah, nggak bisa. Itu jadi apa tuh buat ente tuh sama teman-teman? Dibuang lagi. Itu biasanya kami pilah, Ustaz, meskipun sekecil mungkin asas manfaatnya kami akan cari. Misalkan contoh dari pakaian misalkan. Kan biasanya kalau ada pakaian label perusahaan atau apa gitu kan, itu tidak bisa dimanfaatkan lagi saat dijual juga nggak laku gitu, dikasih juga nggak mau orang. Gitu kan. Tapi ternyata untuk orang pedesaan itu Ustaz bisa dijual. Buat petani. Akhirnya kami pilah betul-betul meminimalisir jumlah sampah yang ada. Yang beredar ya, jangan sampai jadi sampah tapi justru jadi manfaat buat yang memerlukan. Betul. Nggak ada sama sekali barang yang jadi sia-sia ketika masuk di donasi barang ini. Sedikit lagi, Kang Ade, targetnya apa nih terakhir yang disampaikan? Target kedepannya sebetulnya kami ingin pemberdayaan ini atau daur ulang bisa tercipta. Tidak hanya untuk kalangan autis, tapi juga untuk masyarakat luas. Kami contoh misalkan pakaian sudah tertangani, polanya sudah ketemu, tapi ternyata dari sampah pakaian pun itu bisa dikelola. Kami saat ini ingin menuju target bagaimana bisa mencacah pakaian itu menjadi sebuah alat peredam di perkantoran kan butuh alat peredam tuh. Nah, itu ditempel gitu ya? Yang ditempel itu saat itu ternyata dari pakaian bekas yang sudah sampah, sudah. Masya Allah. Nah, kami kemarin ada yang mengajak kerjasama, tetapi kendala kami di tempat dan juga mesin. Jadi ya itu mungkin target kami ke depan. Kalau untuk target asas manfaat ya tentunya kami tidak hanya dirasakan di Jawa Barat saja, tapi di seluruh Indonesia. Oji, punya bini? Bini bawel nggak? Butuh alat peredam. Tolong bawakan alat peredamnya.
Gitu. Jadi yang punya mungkin barang-barang Iya. yang sudah tidak bermanfaat lagi atau yang apa ya Ustadz ya, nggak rusak sih tapi masih layak gitu ya, bisa Ya. didonasikan langsung ke donasi Jangan numpang buang sampah ya. Jangan Ini ada sampai. sampah-sampah daripada gue bayar orang tiap bulan, mending gue buang sini. Itu namanya buang sampah. Betul. Tapi ini memberikan sesuatu yang masih layak, tapi buat kita udah nggak kepake. Betul. Nah, Keren Masya Allah. Ustadz, dari ceritanya ini silakan memberikan kesimpulan. Apa hikmah yang bisa kita petik Ustadz? Sambil berdiri. iya, hidup ini sangat singkat. Saking singkatnya banyak orang yang ketika mau mati, ketika mau meninggal, dia minta kepada Allah. Agar supaya apa? Agar supaya ditunda kematiannya. Untuk apa? Fa'as-saddaqo. Cuman mau sedekah. Bayangkan, banyak orang berpikir, gue nggak punya duit. Duit gue nggak cukup. Gue nggak punya harta. Gue belum cukup dan layak untuk memberikan sedekah. Di sarang nyamuk, apa nggak kepikiran tuh? Dibawa ke Kang Ade. Donasi barang bekas. Jadi manfaat, jadi berguna. Mudah-mudahan ini akan jadi jawaban nanti pada saat malaikat datang menjemput kita bahwa amal sedekah kita sudah cukup. Dan kita tidak minta sedikit pun karena satu penyesalan bahwa kita kurang dalam bersedekah. Tidak perlu menunggu kita berlebih untuk bersedekah Ustadz ya? Yes, Masya bahkan Allah. dengan senyuman saja sudah dicatat oleh Allah sebagai pahala sedekah. Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga cerita kita pada hari ini bisa menginspirasi semua ya Ustadz ya. Jangan lupa donasi mantan juga bisa. Wah, Masya jangan Allah. barang-barang mantan. Oh, Langsung kita ngopi lagi di Ngobrol Pria 5.